Ya, langsung saja Pak Yasa. Kita tadi sampai di guru, profesi guru. Ya, guru. Kalau guru itu adalah digugu dan ditiru, ya kan? Ya, benar, guru itu digugu dan ditiru. Tapi sadar atau enggak ya, sebenarnya kawan-kawan, kita semua itu adalah guru. Iya, ya kan? Kita semua itu adalah guru. Kenapa? Ketika kita mengajarkan kepada kawan-kawan kita, misalkan memberikan inspirasi pada orang lain juga ya. Kita menjadi guru bagi orang lain tersebut. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan ketika dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain ikut mengerjakannya, ya kan? Tentunya yang positif ya, pastinya. Yang positif. Jadi gini, kalau misalkan bagi teman-teman yang memiliki banyak followers ya, banyak pengikut, menjadi idol, kan? Menjadi idol. Trend center. Ya, menjadi trend center. Sadar atau tidak, kalian saat itu menjadi guru bagi orang yang mengidolakan. Nah, itu ya, buat kalian yang banyak follower, tentunya kasihlah pada follower kalian itu yang positif-positif, yang baik-baik, agar nanti bermanfaat buat orang lain juga, John. Nah, Pak Jasa, kita kan sebagai guru ya, untuk membagikan inspirasi pada para milenial tentunya. Dan sekarang ini anak-anak milenial kan di antara umur 18 hingga 25 lah ya. Apalagi kemarin habis kelulusan. Pasti ada anak-anak yang bingung, saya ini harus kemana. Nah, ditambah lagi mereka itu belum mempunyai skill. Nah, itu coba Pak Jasa share kepada anak didik kita dan teman-teman kita yang di rumah sana, skill apa yang harus kita persiapkan untuk menyemplung terjun di masyarakat, John, maksudnya John. Ayo langsung Pak Jasa. Jadi untuk kalian yang kemarin baru lulus SMA, kemudian baru saya mau mencicipi asam garam kehidupan. Iya, benar. Umur kita berapa? Kalau saya 26 Pak Jasa. Ya, saya 32. Masuk milenial lah ya. Ini milenial akhir, milenial penghujung. Tapi muka kita agak sama ya Pak Jasa. Ini milenial penghujung. Saya 32 tahun. Saya 32 tahun. Dari tahun 2007 ya, masih anak muda saat itu, sudah terjun bersama dengan anak-anak muda, ya kan, aktivis di kepemudaan, baik itu di kampus, di masyarakat dan lain-lain. Jadi sedikit banyak saya sudah banyak kenal dengan banyak orang, memahami karakter-karakter orang. Apalagi dalam kondisi milenial, sebenarnya kalian beruntung. Kenapa itu Pak Jasa? Beruntung. Apa beruntung? Karena mereka, apalagi anak milenial Indonesia, ya kan, mereka memiliki warisan demografi. Ya kan? Itu ya. Memiliki warisan demografi, warisan kawasan. Kenapa Indonesia termasuk wilayah yang aman, tidak seperti daerah Timur Tengah, daerah konflik dan sebagainya, ya kan? Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki tatanan toleransi yang cukup baik. Itu ya. Artinya masih ada saling menghargai, toleransi dan lain-lain. Itu entry point yang penting bagi anak muda. Nah, jadi lantas mau ngapain aja? Ya kan? Apa yang harus dilakukan milenial sekarang? Jadi informasi yang sudah ada, ini punya handphone ya, saya punya biasa. Nyebut merek ya kan? Enggak usah mikir merek. Sponsor nanti. Ini jualan, ini jasa BL. Saya tutupin dikit ya. Ya, perlu kalian ketahui juga ya, Pak Jasa ini merupakan seorang yang multi skill, John. Seorang aktivis, seorang guru, dan seorang pedagang juga, John. Nah, buat kalian dagangan semuanya. ini topping jual, ini sponsor semua, John. Ya, buat kalian ya, jangan lupa untuk mengikuti keseruan kita ya. Pokoknya apa yang kita share pada kalian itu pasti sangat menginspirasi. Dan judulnya ini juga
ngopi John, ngobrol inspirasi dan pastinya tentu semuanya pasti hal-hal yang positif ya Pak Jasa ya. Nah itu Pak Jasa, yang anak-anak milenial ini di zaman sekarang ini mereka harus bisa apa di zaman milenial ini? Nah buat kalian tolong disimak ini. Ya, jadi yang pertama kita memiliki informasi dunia. Informasi itu penting ya. Kita memiliki informasi, kita punya handphone Android, pakai data dan sebagainya. Jadi satu hal yang penting ya kan, semua informasi itu silahkan kalian serap. Ya, baik positif maupun negatif diserap. Nah, tapi filternya itu satu. Filternya satu, apa itu Pak Jasa? Itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu merupakan kan? Filter, John. Mau jadi apa kita ketika kita tidak memiliki ilmu agama, ya kan? Kita mau jadi ateis, ya kan? Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, jadi karena kita makhluk bertuhan, ya kan? Filter utamanya itu adalah ilmu agama. Ya. Karena di sana kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang punya kita, mana yang bukan punya kita. Ya kan? Yang pastinya semua agama itu mengajarkan kebaikan pastinya. Ini bahayanya, nggak tahu agama ini mendekati istri orang lain. Ada yang saya sering sampaikan ya, apa Pak Jasa? Seburuk-buruk laki-laki adalah laki-laki yang mencintai istri orang lain. Bahaya kan? Itu bahaya. Oke. Ya kan? Pak Jasa. Oke, balik lagi ke topik Pak Jasa ya. Ya, itu pada dasarnya ilmu agama itu penting itu di situ Mas. Agama itu penting. Nah, jadi seluruh informasi kemudian loker kerjaan kita ini sebagai bahan pembelajaran bagi kehidupan kita. Dan sekarang juga anak di zaman sekarang yang abad 21 ini Pak Jasa ya, mereka harus bisa teknologi ya. Betul sekali. Jangan sampai mereka gagap dan gugup ketika mereka gaptek. Nah Pak Jasa, kiat-kiat apa ya yang harus mereka lakukan di zaman yang berteknologi sudah canggih ini? Ya, jadi intinya anak-anak, kawan-kawan, saudara-saudara, adik-adik ya, bapak ibu yang saya hormati, saya hormati, kita harus open minded. Open minded. Ya, open minded. Kita harus membuka diri, kita harus mau belajar. Pada dasarnya, jika kita ingin menjadi apa, kalau di ilmu organisasi itu kita harus memiliki visi misi. Visi misi itu pasti. Kita harus punya visi misi dalam hidup, ya kan? Syukur, alhamdulillah, ya kan? Ada keimanan dalam hati, pasti. Kita memiliki visi misi. Kamu mau jadi apa? Tanamkan pada diri kalian, kamu pengen jadi apa itu Pak Jasa ya. Kalau waktu kita masih anak-anak, ini ada cita-cita. Cita-cita kamu ada apa? Mau masuk surga? Nanti dulu. Pengen jadi polisi? Pengen jadi polisi? Boleh. Silakan. Belajar dulu. Jadi ketika kita mempunyai visi misi dalam kehidupan, mau menjadi apa, akhirnya kita akan mendekati tujuan kita. Kalau tujuan kita mau menjadi orang kaya, maka dekatilah dan bergaulah dengan orang kaya. Belum tentu kan kita sudah jadi kaya. Kita bergaul dulu, kita pelajari dulu. Cara mendekati harus bergaul. Kita dekati dulu profilnya dan lain-lain. Kita harus belajar sehingga timbul motivasi Mas dalam diri kita. Ketika seseorang motivasi, tidak ada orang bodoh. Iya benar. Yang ada adalah orang malas. Tidak ada orang malas kalau dia belum termotivasi. Kalau dia sudah termotivasi, penakut akan jadi pemberani. Ya berarti secara langsung kita semua ini mempunyai peluang. Semuanya itu bisa. Tergantung kita mau atau tidak. Tidak mau, malas, itu akan menjadi beban di masa depan. Benar Pak Jasa ya. Ya akan jadi beban. Nah, jadi anak muda, tanamkan di dalam hati kita, kuatkan tekad kita, mau jadi apa. Ketika kita sudah mengazamkan, punya tekad, ingin mau menjadi apa, maka capai. Karena aku adalah laki, aku adalah pemenang, aku bisa, orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan? Makan sama,
waktunya sama-sama makan nasi, ya kan? Sama makan nasi, tidurnya juga sama, di bumi yang sama. 1 hari 24 jam bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Ya itu ya. Jangan sampai kalian kecil hati. Ya, tetap semangat, optimis, cari peluang. Karena kenapa? Kok aku nggak jadi? Belum, ya kan? Usaha dulu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar ya kan? Ya, benar. Mungkin hari ini ada yang masih jadi siswa. Ya. Jadi mahasiswa, masih lontang-lantung. Tapi dalam hati dan tekadnya membara, aku akan menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Jadi seluruh usaha-usaha positif dilakukan. Nasib ya. Nasibnya itu kita nggak tahu, ya kan? Roda itu berputar bros, roller coaster. Bisa jadi sekarang di bawah, tapi tunggu. Temui nanti kepala Diknas itu dari orang-orang yang mendengarkan ini, bisa jadi ya kan? Pejabat pengusaha dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu, karena gini. Orang-orang tua yang menjabat jadi pejabat sekarang, mereka itu sebentar lagi akan pensiun. Siapa yang akan menggantikan? Ya kalian itu, John. Ya, para milenial. Kita masih berpeluang nggak? Masih, John. Masih muda kita, John. Oke, John. Tentunya kalian itu harus open minded, positive thinking, dan harus semangat silakan. Iya, semangat. Kalau misalkan, ya kan? Misalnya sudah lesu duluan. Ini anak orang kaya. Ngandalin hartanya. Aku ini tidak ada ini. Iya. Hei anak muda. Anak muda. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya sekalian semuanya. Kalau kondisinya seperti itu, artinya kalau orang kaya tersebut sudah dari keturunan orang kaya, artinya dia mulai itu bukan dari nol, bos. Ya, tapi bisa jadi kalau misalkan sampai 100%, ya kan, 100 meter, dia sudah berada di 50 meter. Iya. Tapi kalau yang belum ini, bos, ya kan, belum ini, artinya bisa dia mulai dari nol, tapi jangan minus tidur, jangan minus. Artinya dia mulai dari 10, dari 5. Supaya dia sampai ke 50 sampai 100 kamu kebun. Iya, berarti untuk menjadi sukses itu bukan karena nasab juga, John. Iya. Tapi karena usaha dan tekad kalian itu, John. Karena kita berhak bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Benar. Dan kita juga berhak dan memiliki kewajiban untuk berhasil. Dan ketika kita sudah berhasil, maka kita dapat membahagiakan orang-orang di sekitar. Berarti tentunya Pak Jasa ya, kita di dunia ini kan pasti harus mempunyai motivasi ya. Betul. Nah Pak Jasa ini buat teman-teman kita, apa sih yang harus kita lakukan ya di zaman yang modern ini untuk anak-anak muda saja Pak Jasa ini. Orang tua juga boleh apabila jiwa muda semua pasti. Jiwa muda bergelora, berapi-api. Ya. Jadi, biar dunia itu ada di tangan mereka, apa yang harus mereka lakukan Pak Jasa? Jadi yang harus kita lakukan ya, kawan-kawan, ya. Setelah kita menerima open mind, ya. Open minded, oke. Benar. Ya. Kita juga kemudian memiliki visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas pasti. Mau jadi apa? Ya, benar Pak Jasa. Karena yang menjadi kreator utama kehidupan kita adalah kita sendiri. Iya, benar. Dan bertanggung jawab pada kehidupan kita adalah kita sendiri. Iya. Nah, kemudian yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya dalam jiwa kita, bahwasanya kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Oh itu ya Pak Jasa ya. Seseorang itu akan menjadi kecil ketika pola pikirnya kecil dan memikirkan kehidupan dirinya sendiri. Iya, berarti ketika kita memikir berpikiran besar, ya kan, kita makhluk sosial, dan interaksi, mau menolong sesama, itu adalah suatu kesuksesan yang tak terkira bagi kehidupan kita. Siapa orang lain selain kita? Orang tua. Iya. Siapa orang lain setelah kita?
anak istri. Siapa orang tua, orang selain kita, itu lingkungan kita, tetangga kita. Siapa selain kita itu adalah tetangga, kemudian lingkungan kita, kelurahan kita, RT kita, dan siapa selain kita, bangsa dan negara. Ketika seseorang berpikir untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, maka yakinlah suatu ketika dia akan menjadi orang yang besar. Tapi kalau misalkan dia selalu memikirkan untuk dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang kerdil. Coba kalau kita mau nggak, Mas Badi, misalkan ini kan, dia lahir, ya kan, besar, campus dan lain-lain, besarkan orang tua, sekolah, kemudian dia ini kuliah, misalkan dia ini berkeluarga dan lain-lain, akhirnya mati juga ya. Dunia tidak tahu kalau orang manusia yang pernah hidup di muka bumi. Artinya tidak banyak guna, kehidupannya tidak banyak tapi kalau kehidupannya berguna, kemudian kematiannya disesali, bukan kematiannya dirindukan, berarti orang tersebut bermanfaat, sukses di dunia dan di akhirat, John, pastinya itu ya. Mudah-mudahan. Oke, John, dimanapun kalian berada, nah itu seputar ngopi kita, ngobrol inspirasi bersama Pak Jasa, yang merupakan seorang aktivis. Sudah dikenalin belum Bang Guru channelnya? Oh iya. Oke John, nanti kita akan share juga di Bang Guru channel ini ya. Pokoknya kita jangan sampai ketinggalan apa saja yang akan kita informasikan kepada kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, and share, dan bunyikan tombol loncengnya, John. Tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan gitu ya, informasi-informasi dan seputar positif, inspiratif tentunya ya di channel Bang Guru. Nah nanti kita tulis Bang Guru channel apa? Kalau ada seperti ini ya. Nah itu Bang Guru channel, John, nanti kita tulis di link bio. Dan jangan lupa untuk di subscribe, John ya, karena banyak sesuatu yang positif tentunya buat kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru milenial. Hebat.